على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المنع السالب عالم الكين والبين والذين والذاهب يسبح الأبي والمائل والطالع والغالب ويحده الناطق والصامت والجبل والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيبها هذه القوالب خلق مخا وعظما وعدودا وعروقا ولهما وجلدا وشعرا من لحم مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فوق والمطالب فلو رأيت الخدام اليمن على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين الندم والتائب والخائف لنفسه يعاتب وابكي من الذنوب إليه هارب فلا يزالون بالاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمثوب وادركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبايب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طرابا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله
ولم تزل أمه ثراء ومن فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي. فلما اشتد بالطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
وسلم وبارك عليه وعلى Halo. Alhamdulillah pembacaan Yasin pagi Maulid telah selesai. Seperti kita sambung dengan doa arwah terakhir. Sekarang meminta ada beberapa ustaz Al-Fahri, Ustaz Firdaus, Ustaz Dayat. Waktunya 10 menit. Ya, nanti bermakan datang masih kapsulnya udah datang. Ada untuk ambil dua cukup bagian. Al-Fahri ini anaknya adik saya paling bontot, Saza Khalifah, masih bujangan. Ibu dan punya mantu ya. Maaf kalau dipanggil Ustaz kurang cocok kayaknya. Karena kalau dilihat sama perawat suka gemeter ini kaki. Daun salam di keranji, yang jawab salam moga pergi haji. Daun salam dekat peluit, yang jawab salam moga nemu duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah, wassalatu wassalam ala sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi nujum zahirah, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bika basarana wa aqlaq bihi lisanana wa shrah bihi sudurana. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, yang kami hormati, guru-guru kami yang tercinta, yang termulia. Di sini ada Abu Kiai Haji Abu Hanifah, ada Ustaz Hidayat, ada begitu juga. Tidak lupa saya berikan salam penghormatan yang teristimewa kepada putra mahkota Gus Fahmi, begitu juga ada Gus Shogi, dan juga ada guru kita Ustaz Ahmad Firdaus, ada abang kita Abang Rudi. Kita doakan beliau semua, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahkan ilmunya, Allah berikan istiqomah di dalam dakwahnya, dan semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka acara tawakufan. Tawakufan doang ya, dan Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj kan acaranya kan malam nih, ini kan udah siang nih, jadi tawakufan. Salawat serta salam kita haturkan kepada manusia yang wajahnya indah bagaikan bulan purnama, kata-katanya bagaikan permata. Siapa yang melihat wajahnya pasti dia langsung jatuh cinta. Dia adalah Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kitab Al-Adab Al-Mufrad dari Imam Al-Bukhari, ya, yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang sanadnya bersambung sampai ke sahabat Rasulullah yang bernama Nafi bin Abdul Harith. Nafi bin Abdul Harith mendapatkan hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Min sa'adatil mar'i, dari kebahagiaan seseorang, kesenangan seseorang itu adalah al-maskanul wasi. Dia punya rumah yang luas. Wal jarus soleh, punya tetangga yang baik, kagak pelit. Yang terakhir,
Yang terakhir itu wal markabul hani, dia punya kendaraan yang bagus. Kalau zaman dulu ada yang namanya onta, ama kuda, sekarang mobil. Nah, ini semua kalau saya amati, saya kalau membaca hadis itu saya teliti orang-orang. Itu ada di buku kita. Kalau bahasa ananya rumah tingkat, mobil Alfa, istri 4, solehat, dunia akhirat. Betul apa enggak? Nah, kita mau tahu nih, apa kuncinya? Kuncinya apa? Amalannya apa amalannya? Amalannya ketika saya cari itu ada di kitab Abwaabul Farji. Kalau santri tahu nih. Roknya dipatahkan, jangan disukunin, bahaya. Abwaabul Farj yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau menceritakan seorang tokoh sufi yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri. Ada satu orang datang ke Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, ana udah lama nih belum nikah nih, goblok nih. Solusinya gimana nih solusinya? Kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfirullah, minta ampunlah engkau kepada Allah. Tuh solusinya, minta ampun kepada Allah, suruh istighfar. Kemudian orang yang kedua datang lagi, wahai Imam, anak lagi kanker, kantong kering, kantong kering, fakir, bokeh. Solusinya gimana ini? Kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfirullah, minta ampunlah engkau kepada Allah. Orang yang ketiga datang lagi, wahai Imam, anak udah lama nih gak punya anak nih. Ini gimana nih solusinya nih? Kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfirullah, minta ampunlah engkau kepada Allah. Itu 3 masalah yang berbeda-beda dijawab dengan solusi yang sama. Apa solusinya? Istighfar. Lalu Imam Hasan Al-Basri beliau membacakan ayat Allah di surah An-Nur. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Nah, kalau Allah udah ngampunin kita, maka apa yang Allah lakukan kepada kita? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah bakal kirimkan kepada kita semua hujan di kampung-kampung kita. Artinya apa? Kita nggak bakal terkena paceklik, kepanasan, kelaparan, nggak bakalan. Kalau kita banyak baca istighfar. Yang kedua, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah berikan kepada kita semua ini harta-harta dan anak-anak. Betul? Kalau anak misalnya banyak baca istighfar, masa anak dikasih anak doang sama Allah? Nggak mungkin keluar dari mobil, bisa? Nggak bisa. Harus ada sarananya di situ, ya. Oke? Dari situ. Dari situ ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, orang kita punya guru ini, beliau bisa sukses seperti ini karena sebab apa? Karena beliau punya orang tua yang perhatian sama gurunya, ya. Al-Imam pengarang kitab Ta'lim Muta'allim, beliau mengatakan man arada an yakuna ibnuhu aliman, an yakuna ibnuhu aliman falyurahil ghuraba minal fuqaha fi zaman. Barang siapa yang pengen anaknya ini pinter, anaknya pinter, perhatiin tuh guru-guru yang ada di zamannya, di waktunya. Perhatikan tuh, ya. Anak ibu belajar sama ustadz ini, ya. Itu ustadz perhatiin. Perhatiin, ibu udah bayar belum SPP-nya per bulan berapa? Jangan heran kan kalau misalnya mondok bertahun-tahun, otak tebel bego. Tahu-taunya SPP kagak bayar-bayar. Nah, ini kan masalahnya. Itu yang harus diperhatikan, ya. Ini cukup sekian, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya Ustaz Hidayatullah SPDI bukan SAG. Kalau SAG sarjana asal Google. SPDI. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Nur Hijrah, guru kita bersama Ayahanda Kiai Haji Abu Hanifah Thayyib, kita doakan beliau semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan beliau selalu dapat membimbing kita, mengajarkan ilmunya kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari itu begitu sangat cepat. Rasa-rasanya baru kemarin kita mengadakan tawafufan. Bapak Ibu ya semuanya ya, alhamdulillah hari ini kita dapat istiqomah ngaji bareng sama Kiai, ya walaupun jamaahnya nggak banyak. Mudah-mudahan ini adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat kita semuanya. Nanti ketika di pertengahan malam nisfu Sya'ban, ketika Allah angkat amal-amal ibadah kita, mudah-mudahan dosa, kesalahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Ini kayak lomba pidato jadinya ya. Jadi biasa kami sama ini kami Budi. Terima kasih. Pak Kiai juga sama gurunya. Sama-sama kita hormati guru-guru kita yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Pertama anak mahkota tadi kalau kata Ustaz namanya Afi ya, Ustaz Alfi. Kita hormati Ustaz Fahmi, selanjutnya Ustaz Ahmad Firdaus, Ustaz Alfi, Ustaz Rizky Nugroho. Ini Ustaz muda semuanya. Ibu tadi Ustaz Alfi lagi promosi ibu. Intinya cuma mau nyampe saya belum kawin gitu ya. Kalau usah pakai amal-amal ibu datang aja nanti ke rumah Pak Kiai. Kalau ada yang klik-klik boleh juga ada Ustaz Alfi. Jadi kemarin saya ngobrol ternyata saya suruh ngajar di sini ibu. Jadi saya suruh ngajar beberapa minggu, saya tanya Ustaz Alfi udah ada yang ngirim apa belum? Belum Pak Ustaz? Ya, saya bilang. Romannya belum ada gregetnya gitu kan. Kudu belajar sama Ustaz Fahmi. Biasanya begitu ibu, al-ilmu nurun, al-ilmu turun bukan nurun ini. Biasanya kalau ilmu itu suka nurunin gitu kan. Para jemaah sekalian, hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang paling terdekat dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang memang kita nantikan kehadirannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita panjang umur semuanya, diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, kita dapat berjumpa di bulan suci Ramadan, kita dapat memanen pahala. Jadi Ramadan itu syahrul hasadi, bulan umatnya di mana untuk memanen keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih terpenting, luas rezekinya, lapang rezekinya. Karena bulan Ramadan paling enak, banyak rezeki ibu. Ya nanti kita juga bisa berbagi ya sama saudara-saudara kita. Apalagi ibu-ibu kalau udah mau malam hari raya itu, kalau perlu bukan malam hari raya, satu awal Ramadan dia udah mikir itu nanti kebutuhan buat hari raya, ya buat bajunya, buat makanan. Karena memang itulah yang bikin siang, ya artinya hari raya Idul Fitri sama semuanya. Rojak yang bikin siang itu karena ada peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
Saban ini juga bulan yang mulia. Tapi bagaimana cara kita mengisi bulan Saban ini? Jangan bulan Saban ini menjadi bulan pelampiasan. Banyak orang keliru. Kadang-kadang bulan Saban ini jadikan pelampiasan. Oh, sebentar lagi mau Ramadan nih. Besok pagi dia puasa, siang puasa. Biasanya para anak muda tuh ngadain acara kumpul bareng, jalan-jalan. Kalau jalan-jalannya tidak ada unsur kemaksiatan, nggak jadi masalah. Cuman terkadang nih mereka pergi meninggalkan rumahnya, jalan-jalan makan kan di situ ada unsur kemaksiatan. Padahal bulan Saban ini adalah bulan yang mulia, bulan yang dimana wa syahrul turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Bulan dimana akan diangkat seluruh amal ibadah manusia. Makanya Nabi Muhammad SAW mencontohkan, memberikan contoh kepada kita di bulan Saban itu seharusnya seperti apa kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Nabi telah berpesan kepada kita semuanya, dzalika syahrul yanfulun nasu anhu baina rajabi wa ramadan. Ini bulan Saban ini karena letaknya memang di antara Rajab dan Ramadan, maka seringkali banyak manusia mereka lalai. Dia lupa ini, dipikir ini bulan biasa saja. Yaitu bulan Saban namanya itu yang sering dilalaikan manusia. Nabi mencontohkan kepada kita di bulan Saban ini justru Nabi banyak melakukan ibadah puasa. Maka kata Usama bin Zaid dalam hadis dikatakan, ya Rasul, lam arah kata suhu syahran min as-sujud kama tasumu di Saban. Ya Rasul, aku tidak melihat engkau berpuasa di bulan-bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan puasa di bulan Saban. Di bulan Saban ini Rasul banyak melakukan ibadah puasa. Dari syahrul kata Nabi yaqulu nas ahu baina rajab wa ramadan wa huwa syahrul turfa'u a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu, ini luar biasa dikata Rasulullah. Fa uhibbu an yufa'ala li wa as-sahih. Kata Rasulullah, aku menginginkan di saat Allah akan angkat amal ibadahku, aku sedang dalam keadaan melakukan ibadah puasa. Siapa yang tidak mengenal Rasulullah? Nabi itu maksud dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan, dari kemaksiatan, daripada perbuatan dosa. Nabi ketika mau diangkat amal ibadahnya banyak melakukan ibadah puasa. Benar, seharusnya yang lebih pantas melakukan itu siapa ya? Kita nih umatnya manusia. Berapa kali kita melakukan perbuatan dosa? Berapa kali kita sering melalaikan Allah Subhanahu wa taala? Maka mudah-mudahan dengan kita kumpul bersama seperti ini tadi, kita sudah baca surah Yasin, baca tahlil, kita kirim Allah untuk kakek dan nenek kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh. Hingga kita bulan Saban ini banyak saudara-saudara kita berkunjung orang itu ke makam-makam. Ya, bulan arwah disebutnya bulan namanya arwah. Tapi jangan lupa yang udah meninggal aja kita kunjungi, apalagi yang masih hidup. Dengan harapan apa sih semuanya yang kita lakukan seperti Nabi supaya Allah ridho. Selama 1 tahun ini jika ada kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan, dengan kita kumpul bersama seperti ini atas bimbingan guru-guru kita, Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin amin. Apa sih yang mau kita cari? Kita mau sombong kayak apa? Sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, kalau nggak dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pada saat menurut saya detik-detik akhir inilah yang lebih terpenting. Maka orang yang meninggal dunia kan itu bagaimana akhirnya. Tapi insya Allah yang terima ulama asyari. Artinya seseorang itu bagaimana masa hidupnya. Ibu bapak hidupnya alhamdulillah setiap hari tidak jauh dari pengajian, selalu dapat bimbingan dari guru-guru kita. Insya Allah ibu nanti kita akan akhiri hidup kita insya Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pesan saya yang terakhir, kalau kita di kuburan ada bunga dapat makam ini kan, jangan lupa silaturahim kita juga mesti sambung. Maka kata Nabi di bulan Saban ini nanti Allah ampuni seluruh makhluknya dosa-dosanya kecuali 2, illa limuslimin aw musahar. Oh Pak, kalau malam di Saban jangan suruh anak-anak kita keluar. Suruh anak-anak kita kemana? Ke masjid untuk sholat. Suruh dia baca Yasin.
suruh dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu harapan terakhir. Yang kedua adalah pengusaha ini selama bulan Sa'ban, kalau bisa jangan sampai ada yang berhentikan. Adalah kalau ada kesalahan, namanya orang itu nggak ada sempurna. Kayak seperti saya, pasti ada salahnya selama mungkin saya mengajar di sini. Ada perkataan yang keliru, ada penyampaian yang salah. Sudah, kita ibarat kata namanya apa? Kosong-kosong dah sekarang. Ya, biar nanti kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua yang masih ada, jangan lupa ditengokin. Orang tua yang masih ada, jangan lupa apa? Ditengokin. Apalagi mau masuk bulan puasa. Lihat tuh, lemari makanannya udah kosong atau belum? Ya udah habis berasnya, dibeliin berasnya. Udah daripada banyak rezekinya. Amin ya Allah. Karena tadi katanya 10 miliar aja. Mudah-mudahan saya dapat nilai bagus sih, tidak tahu ya. Iya aja. Tadi lanjut lagi mau Ustaz. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi bekal buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saya kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan ceramah oleh Ustaz Firdaus 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Kita hormati guru kita bersama Kiai Haji Abu Hanifah Tayyib, Ustaz Hamid Wahmi, Ustaz Hidayat, Ustaz Ali, semua para orang tua, para jamaah, santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bahwasanya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an. Berarti ini kode buat kita. Ketika datang bulan suci Ramadan, maka perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Ada satu kisah seorang perempuan di zaman Abdullah bin Mubarak. Ini Abdullah bin Mubarak lagi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, artinya habis melaksanakan ibadah haji, mau pulang ke rumahnya. Kemudian dia bertemu dengan seorang wanita di padang pasir. Ya, intinya ini perempuan selama 40 tahun dia tidak berbicara kecuali dengan Al-Qur'an. Coba. Dia komunikasi tetap sama orang, tapi ketika ditanya sama orang, jawabnya pakai Al-Quran. Ya, ketika ditanya sama anaknya, sama suaminya, sama tetangganya, kiri kanan, itu jawabnya pakai teks Al-Quran. Jadi kalau kita komunikasi sama dia, kudu mikir-mikir dulu, ini maksudnya apa? Gitu. Abdullah bin Mubarak ketemu sama ini perempuan, dia nggak tahu awalnya ini perempuan, ditanya. Ya, dia mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya dengan Al-Quran, salamun qaulan mir rabbir rahim. Ya, artinya apa? Salam juga. Ditanya, sedang apa engkau di sini wahai seorang perempuan? Ya, jawabnya lagi-lagi dengan Al-Quran, man yahdillah ya fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Oh, paham nih kalau ini perempuan lagi kesasar. Mungkin ketinggalan rombongan, terus dia kesasar sendirian, tersesat di tempat itu. Ditanya lagi, emang engkau mau kemana wahai perempuan? Dijawab lagi oleh dia, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram
ilal Masjidil Aqsa. Oh paham Abdullah bin Mubarak, dia habis dari Mekah mau ke rumahnya di Palestina. Luar biasa dialognya itu dengan perempuan tadi selalu dengan bahasa Al-Quran. Akhirnya apa? Senang nih Abdullah bin Mubarak sama perempuan ini. Ya kali dia masih perawan atau mungkin udah pernah menikah janda kali gitu. Ditanya, wahai perempuan, kamu punya suami apa kagak? Masuk pada poin dah. Jawabannya lagi-lagi pakai Al-Quran. Apa itu? La tas'al an asya intub dalakum tusukum. Artinya apa? Intinya jangan pakai nanya sesuatu yang nanti kalau kamu tahu jawabannya kamu sakit hati gitu. Artinya gak usah kepo dah, gak usah banyak nanya. Berarti udah kalau dia udah punya suami dan juga punya anak. Nah, ini cerita dulu. Ada lagi cerita zaman sekarang. Seorang kiai, seorang guru, seorang ulama punya istri 3 gitu ceritanya nih ya. Tapi luar biasa, istrinya 1, 2, 3 penghafal Al-Quran ya, Al-Quran di luar kepala. Suatu saat ini dia dapat undangan keluar kota, tiketnya cuma 2, berarti nggak semua istrinya di bawah. Normalnya orang laki yang punya istri 3 kali gitu, pasti yang dibawa bini yang berapa kira-kira? 3. Ini muda, intinya bini Kiai lo pengennya yang dibawa bini Ini bukan cerita Kiai Abu Hanif, bukan. Bukan beliau, bukan. Intinya yang mau dibawa bini mudanya, karena masih seger, ya kan? Dibawa kemana-mana nggak malu, ya. Kalau bini udah tua, udah jelek, dibawa nyelawat aja malu. Gimana bawa kondangan, ya. Jadi pasti yang dibawa itu pengen lebih muda. Akhirnya karena ini Kiai mengerti bagaimana caranya harus berkomunikasi dengan 3 istri, biar tidak ada ini satu dengan lainnya, dibuat sayembara, dibuat lomba kayak saya nih. Dibuat lomba itu yang menang dia yang jajan. Apa kata Kiainya? Sekarang begini, kalian semua kan hafal Al-Quran. Coba cari satu dalil dalam Al-Quran yang menguatkan diri kalian. Gitu. Ini pertama cari dalilnya, apa yang bikin buat dia? Ya biar dia pantas jajan. Bini kedua juga begitu, bini ketiga juga begitu. Kasih waktu beberapa hari. Ya, ini Kiai udah deg-degan, aduh, jangan-jangan bini juga kalah nih. Ya, intinya nanti cuma nabung caranya, bakal berani bini mudanya. Yang penting dia bawa dalil gitu aja. Dikumpulin tuh istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Ya, kata ini Kiai, ayo yang tua dulu. Ya, manggilnya Mamah tadi itu. Ayo Mamah, silakan apa dalil? Karena dia menghafal Al-Quran, ya tidak ragu-ragu dia mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengutip surah Al-Waqiah kalau nggak salah. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Wah, ini dari artinya apa? Yang lebih tua itu yang lebih afdal, dia yang harus dibawa. Ini begitu. Ini Al-Quran cerdas luar biasa. 30 juz itu Al-Quran diambil satu dari as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Kata Kiai, oh iya benar juga. Cocok sama dalilnya karena dia di pertama, sabiq artinya yang pertama. Oh ini. Yang kedua. Ya, yang kedua. Coba Bunda, panggilan Bunda. Bukan Bunda, ini Bunda. Panggilan Bunda, disesuaikan sama umurnya. Mama, Bunda, paling ketiga Neng manggilnya. Bunda. Nah, akhirnya bini yang kedua, ya juga sama mengeluarkan dalil hafal Quran 30 juz. Dia gak mau kalah. Ya, dia mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas shalawat
Wassalatul wusta. Wah, ini artinya ini membahas tentang sholat. Kalau sesuai teks, jaga 5 sholat yang 5 waktu kecuali yang lebih utamakan sholat yang tengah-tengah. Kalau dikiaskan dengan istri, jaga yang 3 istri, yang lebih utamakan yang tengah-tengah. Itu maksudnya. Karena ini kedua yang tengah. Ya luar biasa, cerdas juga. Udah deg-degan nih dia, waduh jangan-jangan bini ketiganya, bini mudanya dia nggak punya dalil apa dalilnya kurang bagus. Ya udah, selesai bini kedua, dipanggil, ayo coba Neng keluarkan dalilnya. Udah, masih 16 tahun. Kalau dia masih SMP, kawin dia. Keluarin dalilnya. Karena penghafal Al-Quran juga nggak mau kalah. Ya, dia mengutip Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang terakhir itu lebih afdal daripada yang pertama-tama. Mau yang kedua ataupun yang ketiga. Oh, langsung kayak berdiri. Oh, dia menang deh. Memang tujuannya dia. Artinya apa? Nah, kita didik generasi kita ya untuk bisa menghafal Al-Quran, minimal bisa baca Quran. Karena memang menjadi problem nih di zaman sekarang, orang-orang di sekeliling kita tuh nggak bisa baca Quran, nggak ngerti baca Quran, dan yang lebih parahnya lagi orang tuanya nggak peduli. Mau anak yang ngaji ke, mau anak yang ngerti ke, mau anak yang bisa Quran ke, mau anak yang bisa nggak peduli. Dia hanya fokus untuk nyari duit dan gak peduli dengan urusan akhirat kan? Anaknya mudah-mudahan yang disampaikan ini ya bisa menjadi motivasi untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal amma ba'du. Al-mukarramun para jamaah sekalian, Bapak Ibu akan semuanya, alhamdulillah syukurillah pada pagi hari ini kita berkumpul sebagaimana biasa setiap minggu untuk belajar bersama, ngaji bersama dalam majelis pengetahuan, serta menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT. Hari ini dirubah acaranya, kita mengadakan ikhtitam untuk sementara yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang kedua, kita memperingati Isra wal Mi'raj dengan harapan akan bisa memberikan pelajaran yang bagus. Saya berbeda memang dengan yang lain. Di sini tempat latihan, samping belajar, di sini tempat latihan berbicara. Jadi berkasih semuanya. Dulu ada dari Keronjok, Karni namanya. Ya, ada pesantren di sini bisa ngomong. Banyak di sini. Masuk ke Hidayat dari kelas 1 ke Irfan, kelas 1 sampai kelas 6 sama. Kalau betul-betul mau belajar, bisa. Dan tidak ada halangan. Kalau saya dulu mau bicara dilarang.
Saya pernah mau khutbah Jumat di Masjid Al-Hidayah, kasih surat pengantar. Saya berikan surat kepada imam ketua, saya dijelaskan khutbah. Apa kata dia? Kiai, jangan ini nggak usah di sini. Kuat nggak kalian seperti saya? Besoknya anak yang disuruh khutbah, lepetan sudah. Baca khutbah salah, jadi imam salah, pasal hukum. Wajazaku sayyi'atun itu. Perbuatan apapun semuanya akan ada balasan. Semua akan ada balasan. Dan lagi ceramah. Memang saya yang diundang, narasumbernya saya. Waktu itu belum pergi haji, karena suaminya Pak Haji Bahrudin suka dengan ceramah saya. Ya, bahwa waktu istrinya pergi haji, saya yang ceramah. Begitu mulai ceramah apa? Jangan ceramah, kau usah ceramah, belum pergi haji. Buat nggak kalian seperti itu? Saya udah ngalami semuanya. Tapi akhirnya ada yang bersambut. Saya cuma mengisi permintaan saya berbaik, tapi belum terjadi. Memangnya orang kalau belum terjadi nggak boleh ceramah manasin haji. Kalau nggak mau dengarkan, silakan aja pulang. Ya gue pulang, mau nggak dengerin dulu. Begitu cuma. Buat kalian belum tentu. Kemudian khutbah Jumat betul-betul per 3 bulan digantikan permisi. Ya kalau Ustaz masih miskin, Ustaz dulu susah. Saya masih naik Vespa dari Salemba datang. Ada harapan kalau gue khutbah Jumat pasti dapat transport. Tapi sana udah dipanggil kiai lagi, ganti lagi. Kalau 3 bulan dipanggil ganti lagi. Kenapa tuh? Khawatir kalau saya ini bisa naik. Itu ujiannya. Banyak lagi tempat partai yang ngomong tersebut. Kadang pidato dikasih surat. Pernah saya pidato di Permata Hijau. Surat. Saya suruh turun. Karena waktu itu mentalnya bahagia sudah. Setelah saya baca, saya akan surat, saya ucap. Banding saya ucap. Kalau takut jangan undang-undang. Orang berani ngomong seperti itu. Kenapa yang undang-undang dia di luar juga? Tak usah. Ini ketahuinya ada Wa'alaikum salam di diri saya. Saya selesai, Allah Akbar, mari sama lagi yang dari tadi sudah sampai. Ya, bagus kalau wanita yang bisa. Kalau saya enggak punya ilmu, enggak bisa ceramah. Waktu di rumah Mu'allim Syafi'i kami orang Betawi kali-kali disuruh. Enggak nantinya disuruh saya. Banyak habib, banyak kiai, panggil. Apa ini Pak? Katakan. Jangan paling banyak orang yang lebih pintar. Nggak bisa buat ini pilihannya. Harus ngomong. Coba ngomong banyak habib, banyak kiai, supaya dia tutup mulut. Kalau saya salah, jadi sejuta dibagiin. Orang tempel mungkin jutaan dong. Waktu saya tinggal di Kuningan, Cirebon. Ada kiai di Fuad Asim. Itu orang yang berilmunya, Masya Allah betul. Luar biasa ilmunya. Saya mau bilang saya cinta dulu dia, sama tempel. Jadi doain, sama saya kan udah bagi faktor kalau itu juga. Jadi saya mengalami hal-hal yang seperti itu. Di Bekasi sama Kiai Nur Ali. Saya masih bayi, saya perasaan sudah dengar nama Kiai Nur Ali. Tapi akhirnya saya lihat satu panggung. Karena dia senang dengan ceramah saya. Di ceramah dipanggil Ustaz, bagus kayak lu, gue bilang. Lu masih muda, pasek, kalau alim, lu bener. Akhirnya apa yang terjadi? Di daerah Bekasi Magelang, setiap ada muridnya Kiai Nur Ali ditanya. Nah siapa kau dia? Itu aja dia. Abu Hanifah belum berhenti. Nah ini ya. Man tawadhu'a rafa'ahu wa man takabbara wa tu'amu.
Siapa yang tawadu akan diangkat derajatnya. Siapa yang sombong akan dibalikin dia. Wah, balik dia. Jadi saya pernah ceramah di daerah Pandeglang Melimping. Itu tentara beberapa truk diturunin. Saya assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Saya hormat, nggak ada yang angkat tangan. Emang dipancing, nyimpang sedikit, borgol. Saya tidak baik, alhamdulillah. Saya angkat Pak Harto waktu itu. Saya angkat menteri-menteri, Habibie semuanya. Terus ada Sayyidina Ali lah, Tijadir, Indaman, Kolak, kalau satu saat ini Daya, bisa tahu siapa saja yang mau balik. Kalau sudah dipancing, jangan melawan. Jangan, ya lagi jadi, jangan kamu timpalin. Jangan bola malah kalau dia ngomong tangan melayang. Baca dulu. Mau gambar dulu. Itu orang temperamen. Saya menjaga. Tapi tetap saya menunjukkan jiwa besar saya. Kalau bapak-bapak, saudara-saudara, para semua yang tidak suka dengan saya, tunggu saya jalanan. Dan tidak ngomong gitu. Silakan tunggu dari saya, nomor polisinya itu, warnanya itu, jaga jalanan. Dan kalau saya nggak mati, saya matiin kalian. Disorban 60.000 mereka. Saya kalau ini mana sudah ini? Saya berangkat. Dan itulah besarnya saya. Seperti bola, jadi dibanting makin tinggi mulut dia. Ini yang dikatakan innal fata may yaquluha anada, laisal fata may yaqulu kana. Yang namanya pemuda mana dadak ini dadak, bukan mana pemuda. Bapak gua jenderal, bapak gua si Mulyono, bukan ini kain sayur tuh. Bapak gua kiai, bapak gua hamil kan. Jadi muncul. Ya. Jadi saya terkenal jadi balik kondang ketika itu di atas angin. Tapi alhamdulillah jadi punya tanah, bisa rumah di sini, punya pesantren. Ini semuanya berkat ilmu. Bakti sama orang tua. Kalau pernah membantah pada orang tua. Apa yang diminta dia, apa yang diminta dia. Minggu besok saya bawain. Kapan saya belikan? Seperti itu. Jadi di sini banyak anak-anak di santri juga, ya daripada besar pidato, tinggal ilmu dan tambahin, menghafal, banyakin, bisa menjadi ustaz doanya, kurang dikenal. Karena kata Allah di tulisan ayat Allahumma ini wafaqallahu mujahidina ala qawmin. Allah memberikan pangkat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang suka duduk doang di masjid, di rumah sholat, tahajud, sama orang yang berjuang. Karena kalau sholat cuma gue sendiri. Kalau saya ini dakwah, inna dina indallah Islam. Agama yang benar adalah Islam. Senang nggak senang begitu? Lu nggak suka tangkap gua. Paling gagal lu berjamu. Tertinggi kita. Ini pengalaman. Kalau diceritain nggak selesai 1 bulan. Ya, jalanan dakwah. Ada yang ikut ya macam-macam. Pengalaman. Ya jadi saya yang paling seperti ini bisa dikatakan jadi manusia besar. Kalau orang ceramah nggak dijaga-jaga, kecil aja, nggak ditakutin. Udah dijaga semua Pak, polisi, tentara semua. Kalau gua ceramah ada yang nungguin, berarti gua orang besar. Ditakutkan. Nanti kan ditakutkan, dijaga terus dia harus begitu. Persempit, ya. Ruang dakwahnya. Nah, pengalaman kan saya di sini ya anak-anak sudah dewasa. Ada yang bilang kadang-kadang itu banyak salah, apa yang salah? Nanti dibetulkan. Semua juga Allah baru muncul yang salahnya. Yang udah biasa aja salah, menanti kita perbaiki orang-orang. Ya, sudah ya.
Jadi balik Ustaz jadi kalau tahlil lo ya berduit lah. Dari mana Ustaz? Perjalanan saya tahlil nanti saya masih diusulin baik bro. Saya tahlil ya sama polisi sih. Karena Ustaz yang pentolannya udah nggak ada, yang kedua nggak ada, tiga nggak ada, keempat nggak ada. Akhirnya saya terpaksa harus jangan bilang ke polisi. Ya, ceramah dulu, terus akhir pulang jadi berkat. Ya kalau Ustaz berkat kedua, double. Saya pikir saya lo nggak kasih amplop gitu, nggak ada salam apa nggak ada. Saya jalan pulang aja terus apa? Sampai di rumah ada saya buka juga. Bonjo itu artinya sudah kena pakai amplop, artinya daun keras. Tahu daun keras? Daun pisang kering. Jadi bungkus tuh 500 perak cap monyet. Bisa melakukan capnya, bukan lah. Ada duitnya ini. Ya udah saya jadi jimat itu bertahun-tahun nggak pernah dipakai. Tapi sebelum itu yang bagian yang datang tanya, itu dari mana? Tanya dari situ ini. Orang yang diundang kadang datang, terpaksa saya mesti undang tahlil. Besok kalau tahlil di sini, mesti izin membuat. Oh tahlil izin. Di kawasan gua, itu Pak, kiai dulu begitu dipikir takut kalah. Oh saya nggak takut kalah. Dia punya model begitu, saya punya model begini. Kalau saya ceramah banyak hati, banyak kiai, banyak ulama, kata saya paling aku keluarkan. Terus sekarang dia, jadi dia sendiri aja, bilang gitu. Bilang ini aku beli barang tuh nggak ada, gitu aja. Jadi perjalanan saya ini banyak, ya, menginjak judi karang, sampai pakai sorban. Gak ada yang jadi Betawi yang pakai sorban, sekarang menawar ikut itu. Cuma saya sendiri. Apa? Ya pihak sono, pihak sini sama aja. Sorban kayak pangeran Ponorogo. Terus begitu. Enggak. Jadi mau berapa sih pakai sorban? Nah ini orang boleh yang kiai. Sorban itu yang bukan saja kiai, kita boleh pakai sorban. Harus kiai ya. Sholat Jumat jadi syiar orang yang pakai imamah sorban itu 7 lapis langit malaikat itu mendoakan orang yang pakai sorban. Akhirnya saya bilang sama ibu saya, ya kalau sorban lagi ya, banyak yang ngapain, banyak yang suka. Kamu udah ada begitu cakep, udah dia itu pakai sorban. Duit itu segitu juga, mau Pak, korban terus dipakai kemana-mana. Jadi ada juga yang kemudian ada di pulang. Jadi ciri kalau saya Pak kalau pakai sorban orang kenal saya di daerah Tegal, Brebes, Pemalang, ya enggak. Cirebon, kalau saya pakai sorban pasti orang dari jauh ya. Tapi kalau saya buka sorban, ya orang nggak begitu kenal. Namun terkenalnya seperti itu. Yang mengangkat kita. Ini saya bersyukur. Ya, jadi saya pada anak-anak dan sekarang mau ada bulan Ramadan ya, ibadah ada yang modalnya berat, kerjaannya juga berat. Pengambil bahas, jadi modalnya berat, kerjaannya juga berat. Pergi haji modalnya berat, kerjaannya juga capek. Ada yang kerjaannya berat, modalnya ringan. Besok puasa. Puasa itu kerjaannya berat tuh. Dari Jumat pagi sampai jam 6 sore melawan hawa nafsu. Tapi modalnya dari kalian ringan, kerjaan berat. Apalagi di situ, di dalam kita melaksanakan ibadah puasa itu memerangi hawa nafsu. Karena setan sudah berjanji bersumpah. Gara-gara kau hukum aku ya, besok manusia akan aku goda. Dari depan, di belakang, kiri dan kanan. Aku tidak akan berhenti. Dan kalau silakan, aku berjaminan kepada hambaku. Pemakan Allah lihat di bahu antafi, pemakan Allah lihat di bahu.
Aku jamin selagi masih ada beliau Rasul, ya kan? Selagi umatku masih mau istighfar, hambaku, aku jamin Rasul. Puasa ini berat apa yang buat? Puasa ini yang berat melawan hawa. Kita melapar luar biasa melapar. Kuat kalau lapar, cuma yang nggak kuat apa itu? Yang nggak kuat marah-marah puasa. Ama lapar kuat, ama marah-marah kagak. Ama haus kuat, ama ngomongin orang kuat. Ini itu kerjanya. Kalau udah rupiah juga. Nah, biar ada orang aneh. Nah, saya bilang, ya enggak. Nabi Yusuf sendiri juga beliau begitu. Wa ma'ubariku nafs, inna nafsa al-amaratun bisu. Aku sendiri belum jaminan selamat. Jadi godaan hawa nafsu, karena aku calon rasul, aku menjaga di pilihan. Dari sini. An-nafsu katifli in tuhbirhu syabala ukbirhu wa intan fatimu yang nafsu itu seperti anak bayi yang netes sama ibunya. Coba ibu punya anak bayi netes, nih saya anak ini baru setahun, Anis Abdul Fardah. Kamu dari sakit, gak bakal berhenti, netes terus. Panggilan tua yang super netes. Saya baju ini. Nah, itu mah istrinya rumah tangga. Ikan saya ada nggak ini? Ada. Tidak mau ada. Tidak apa-apa. Dia nanti sampai kelas 1 SD. Mana kan? Ingir-ingir. Saya orang yang tegaan. Kalau anak kecil lagi sapi lagi, saya menjagakan adalah tadi lagi dah semuanya. Paling nggak puas saya nggak kecil lagi cuma yang sapi. Tetapi nggak jadi sapi gitu. Ya. Dan dia lebih dalam mulutnya lebih dari 10 bulan. Kayaknya pakai jenius. Ya. Sekolah jangan belajar nanti lulus dulu. Sampai kerja kemarin paling gampang dia. Kerja di bank DKI gampang lulus aja. Nah, dia begitu. Ada yang lain banyak kan. Ya. Ini nafsu seperti ini. Kita harus jadi orang pintar al-kayis. Mandana nafsu anila lima bakal. Al-kayis itu adalah orang cerdik. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan beribadah buat keperluan sesuatu hari. Lalu wal jahilu man taba'a nafsahu hawa pertama ini Allah dan aman. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan dia selalu berangan-angan. Pengen pinter, gak mau belajar. Pengen kaya, gak mau usaha. Pengen doanya makbul, gak mau zikir doa segala. Jadi semuanya ini harus dikerjakan, dibuktikan. Ini pelajaran yang saya lama, terutama manusia. Dulu bukan balik kecil, sampai dia besar. Susah dulu. Ustaz juga saya susah dulu, langsung susah main aja. Berapa kali dapat apa namanya? Apa sih kalau tukang tuh beli apa namanya? Cek. Jatuh di Kuningan, dikasih cek tukarin bisa nggak ada. Bayangin kan? Tidak ada lagi di Ciputat. Orang dari Ciputat harus ke Kebun Danas, Subang. Berapa lagi mobil? Tukarin di cek nggak ada. Bukan sekali 2 kali banyak. Kadang-kadang yang nggak sesuai dikasih masalah. Ya, terima saja. Jadi tidak mengubah ini banyak suka dukanya. Tapi banyak juga istri yang indah, yang bagus, ya. Yang tadi lama ditaruh, anak tawar juga apa? Bagian nasi jangan dihabisin. Mana? Kalau saya separuh, mudah-mudahan saya jadi pinter, anak saya juga jadi gini. Banyak kali pak, bukan. Jadi mau balik kalau betul-betul dia berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak di bulan puasa ini banyak zikir, ibadah. Kalau kalimat thayyibah banyak yang gampang-gampang. Apa kalimat thayyibah itu?
semua orang assalamualaikum. Apalagi gitu. Mulai kerja baca bismillah. Selesai bekerja alhamdulillah. Ya. Lihat sesuatu yang aneh, subhanallah. Kaget. Astagfirullah. Dan dari minggu yang latah. Kalau kaget, kunci. Oh, silakan. Ada yang lagi begini? Ada. Kalau latah nggak tahu nih ibu, kalau latah yang disebut punya lakinya. Jangan. Ganti dengan tasbih. Nah, yang sekalian, jadi ini saya sampaikan supaya semuanya bisa puasa sehat, ya begini banyak, ya semuanya biar hidupnya bahagia, dunia akhirat, dan juga kalau kasih rahmat kepada kita semuanya, insya Allah. Ini aja bagi tambahan, memang sengaja tidak begini. Nah, saya urutan soalnya, kalau saya nggak urutanan nggak selesai. Jadi sama dari kambing saya sendiri berat lokasi dari kambing. Jadi potongnya sebagai juga. Semuanya, yang kayak nanti tahun depan kalau bisa sudah ada terus. Nggak apa-apa juga kesini. Saya sehat ya orang. Kalau saya mesti saya mau mobil, ya, mindset, panjang, ya, jemaah, bantuan semuanya, alhamdulillah bisa kambing, bisa makan nasi kapsa, ya, bisa semuanya lah, insya Allah. Yang saya kalian memang masih belum full 100%. Kemarin lagi nih, masih ada anggota yang kata si Mbak itu memang begitu. Masih ada sakit, kita lama-lama. Alhamdulillah sekarang sudah sehat, walafiat, dengan doanya kita bisa umur, Ramadan kita amal dan hal-hal kita bersifat menangani. Ya, mudah-mudahan keluarga kita, bapak-bapaknya semuanya, keluarganya sudah berdoa rahmatullah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima amal ibadahnya, dijadikan kubur-kubur mereka semuanya, roboh penjara di jannah. Taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bina bihudak wa ja'alna minal musalimin fi ridha wa la tuwallina waliyas siwa wa la taj'alna minal khalaqan wa kawasaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapin makanan?